Di episode kemarin kita sudah tahu kalau pelatihan Eunseol telah dimulai. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Eunseol yang masih tidak bisa melihat. Di sana Eunseol bergumam, "Aku tidak bisa melihat apapun." Tidak lama setelah itu ada suara dari Sawu, "Kamu jangan khawatir, aku hanya mengunci pandanganmu untuk sementara dengan salah satu teknik rahasia paviliun ini, seni bela diri bongak yang didirikan dengan nama tersebut." Prosedur yang diperlukan untuk menguasai jalan binatang, itu adalah seni bela diri yang tidak hanya memaksimalkan indramu, tapi juga membuatmu memiliki refleks dari seekor hewan buas. Tidak seperti seni bela diri lanjutan lain, teknik puncak dari pembelajaran kami sangat tergantung pada pemahaman penggunanya sendiri. Itulah kenapa bahkan dasarnya saja itu sama sulitnya untuk menguasai seperti seni bela diri lanjutan lainnya. Karena itu, jumlah orang yang mengambil itu terus turun dari tahun ke tahun. Tapi kalau kamu bisa menguasainya, kamu sudah pasti akan memiliki indera dari binatang buas. Akan tetapi kebanyakan orang mati sebelum mencapai sejauh itu. Seharusnya butuh waktu sekitar 1 jam agar kamu terbiasa dengan kebutaan. Aku akan kembali lagi nanti. Setelah itu, di sana Eunseol bergumam, "Orang bilang ketika kamu kehilangan penglihatanmu indramu yang lain akan menjadi lebih tajam, tetapi sepertinya tidak seperti itu." Dia bilang butuh 1 jam untuk terbiasa, akan tetapi itu terlalu lama, aku harus terbiasa dengan ini secepat mungkin. Setelah itu, Eunseol pun mencoba berjalan, akan tetapi dia terus terjatuh di saat dia berjalan. Di sana Eunseol merasa kalau di tempat tersebut, petarung bela diri yang tidak terhitung jumlahnya akan saling mengincar satu sama lain. Kalau dirinya diserang dalam keadaan seperti itu maka itu akan buruk. Di sana Eunseol merasakan kalau ada seseorang yang mau menyerang. Dengan tiba-tiba Eunseol terjatuh, lalu dia bergumam, "Sekarang aku mengerti, karena sekarang penglihatanku menghilang, yang terpenting pertama adalah indraku untuk menjaga keseimbangan." Setelah itu, malam pun telah tiba. Di sana ada Sawu yang baru terbangun dari tidurnya. Di sana Sawu berkata, dia pasti sedang tersesat tidak tahu arah sekarang. Akan tetapi, di saat dia melihat Eunseol yang masih berada di tempat tersebut dan berlatih, dia pun terkejut. Lalu dia bergumam, normalnya ketika seseorang kehilangan penglihatannya mereka akan menunggu dengan sabar sampai indera mereka yang lain bangkit. Tetapi anak ini bergerak dengan frontal, bahkan menciptakan lawan dalam bayangannya untuk bertarung. Mungkin itulah kenapa dia bisa beradaptasi dengan cepat. Lalu Sawu berkata, "Jadi kamu sudah terbiasa, kalau begitu mulai sekarang cobalah untuk menghindari pedangku." Di sana Sawu mengajari Eunseol siang dan malam tanpa henti. Setelah itu, 3 hari pun telah berlalu. Di sana Eunseol pun sudah babak belur setelah terus-menerus diserang oleh Sawu. Di sana Sawu kembali melesat menyerang Eunseol, dan serangan itu pun mengenai tubuh Eunseol. Di sana Sawu bergumam, "Sekarang sudah 3 hari berlalu. Seharusnya dia mulai mempertanyakan metode pelatihan ini, namun dia tetap terus menerima serangan dalam diam." Di sana Sawu bertanya pada Eunseol, "Kenapa kamu tidak bertanya tentang pelatihan ini? Bukankah kamu penasaran tentang bagaimana cara untuk menghindar, atau tentang teknik yang sedang dipelajari?" Eunseol berkata, "Kamu bilang esensi dari paviliun Langya terletak pada pencerahan, jadi aku berpikir pasti ada alasan untuk setiap tindakanmu." Di sana Sawu membenarkan perkataan dari Eunseol. Setelah itu, Sawu kembali melesat menyerang Eunseol. Di sana Eunseol sudah bisa merasakan keberadaan dari Sawu. Dia sudah bisa melihat jalur pedang yang diayunkan oleh Sawu. Eunseol bergumam, "Aku hanya bisa melihat serangannya, tapi aku tidak bisa menghindari serangan tersebut. Kalau begitu, aku akan menahan serangan itu." Setelah itu pedang Eunseol dan Sawu pun berbenturan. Di sana Sawu bergumam, "Apakah dia baru saja menahan teknik pedang tanpa suara milikku? Dalam 3 hari dia sudah bisa menguasainya?" Di sana Eunseol bergumam, "Apa memang sesulit itu untuk menahan serangan tersebut?" Setelah itu, Sawu memberikan minum ke Eunseol. Di sana Eunseol pun meminum air yang diberikan Sawu. Setelah Eunseol meminum air tersebut, dia terkejut.
Dia merasa kalau air itu bukan air biasa, karena energinya mengalir ke seluruh tubuh Eun Seol, dan rasanya seperti semua darah yang keluar terisi kembali. Di sana Sau bergumam, itu air musim semi surgawi yang aku impikan selama hidupku, tapi ini tidak sia-sia, karena yang aku tunggu-tunggu selama hidupku akhirnya aku bertemu dengan bakat terhebat di dunia. Setelah itu, Sau dan Eun Seol kembali memulai latihannya. Di sana Sau terus-menerus menyerang Eun Seol, tetapi Eun Seol masih bisa menahan serangan dari Sau. Di saat serangan Sau hampir mengenai Eun Seol, di sana Eun Seol berhasil menghindarinya. Di sana Sau kembali menyerang Eun Seol, tetapi serangan itu masih berhasil ditahan oleh Eun Seol. Setelah itu, di sana Sau pun tertawa. Lalu dia berkata, siapa sangka jenius yang aku cari selama hidupku sedang berdiri di hadapanku? Setelah itu, penglihatan milik Eun Seol pun telah kembali. Di sana Sau berkata, lupakan soal menjadi salah satu dari 10 penerus, jadilah murid resmi di sekte utama. Kalau kamu mau, aku akan membantumu menjadi salah satu master terkuat di Demonic Path dalam 10 tahun. Di sana Eun Seol masih berpikir tentang yang ditawarkan oleh Sau untuk menjadi salah satu master teratas Demonic Path. Menurutnya, mempertimbangkan semua yang telah dia lalui sejauh ini, tawaran itu bukan kebohongan, tetapi monster yang membunuh kakeknya pasti adalah seorang master yang jauh dari levelnya saat ini. Pada situasi itu, dirinya tidak akan puas kalau hanya menjadi seniman bela diri Paviliun Nangia. Setelah itu, Eun Seol berkata, aku akan tetap akan menjadi salah satu 10 penerus. Sau berkata, kalau kamu berniat mempelajari semua seni bela diri 10 demonik, itu lupakan saja, bahkan Supreme Grandmaster, seperti Heavenly Demon saja tidak bisa melakukannya. Setiap seni bela diri membutuhkan tipe tubuh dan aliran energi yang berbeda, tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, mempelajari 2 atau 3 saja itu adalah batasannya. Fokus untuk menguasai satu seni bela diri adalah cara tercepat menjadi yang terbaik di Demonic Path. Di sana Eun Seol meminta maaf pada Sau. Di sana Sau bergumam, jadi kamu tetap tidak berubah pikiran? Lalu Sau berkata, baiklah, kalau begitu sekarang kamu akan mempelajari seni bela diri yang berbeda? Eun Seol berkata, bukankah aku baru saja mempelajari dasar teknik Paviliun Nangia? Sau berkata, seni bela diri sekte utama tidak diturunkan melalui teks ataupun formula lisan. Dengan tiba-tiba Sau berbalik dan langsung menyerang Eun Seol. Tetapi untungnya Eun Seol berhasil menangkisnya. Lalu Sau berkata, kamu sudah mempelajari teknik binatang buas dari sekte utama. Di sana Eun Seol bergumam, sekarang aku mengerti, semua serangan pedang yang diarahkan kepadaku sebelumnya adalah bentuk awal dari binatang buas. Di sana Eun Seol berterima kasih kembali pada Sau, karena telah mengajari teknik tersebut. Di sana Sau berkata, tidak perlu berterima kasih, seperti yang aku bilang, ini hanyalah perintah dari Aula Demonik. Eun Seol berkata, kamu bahkan memberiku pengobatan spiritual, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan itu selama hidupku. Sau berkata, lupakan saja, karena memang begitulah dunia murim berjalan. Entah itu kebaikan atau kebencian, kalau kamu bisa melupakannya itu adalah yang terbaik. Setelah itu, di sana Eun Seol pun pamit mau pergi. Di sana Eun Seol pun langsung pergi meninggalkan Sau. Di sana Sau berkata, dari mana naga tersembunyi seperti itu berasal? Badai darah akan segera menyapu wilayah neraka. Setelah itu, kita beralih di tempat Eun Seol. Di sana, dia bergumam, mungkin karena aku telah mempelajari teknik binatang buas, sekarang aku terlalu banyak merasakan hal yang ada di sekitar. Aku merasa kelelahan bahkan tanpa melakukan apapun. Kalau seperti ini, aku tidak akan bisa istirahat dengan benar. Aku harus belajar bagaimana cara mengendalikannya. Aku akan menekan indraku dalam keadaan normal. Setelah itu, Eun Seol pun berkonsentrasi untuk menekan indranya. Tidak lama setelah itu, Eun Seol pun berhasil menekan indra miliknya. Lalu Eun Seol melihat peta. Di sana Eun Seol bergumam, tidak mungkin Aula Demonik berencana membuat semua orang berlatih di wilayah neraka selamanya, mungkin sisa waktunya tidak banyak lagi.
Kalau begitu tidak ada pilihan lain, Grandmaster dari seni bela diri yang tidak tertandingi, yang bisa menyaingi Heavenly Demon dari 700 tahun lalu, yaitu dari Sekte Hua Pedang Kaisar Jeok Hua, dan satu-satunya pilihan adalah pergi ke sekte terkuat dari 10 sekte demonik yang telah didirikan. Setelah itu, kita beralih di tempat Sekte Pedang Hua. Di sana sudah ada Eun Seol yang berada di depan gerbang Sekte Pedang Hua. Di sana Eun Seol bergumam, kalau dibandingkan dengan tempat latihan Paviliun Nangia, ini terlihat seperti istana yang megah. Setelah Eun Seol mengetuk pintu, ada seseorang yang keluar dari gerbang tersebut. Lalu dia bertanya, "Siapa kamu?" Eun Seol memberi hormat, lalu dia berkata, "Saya datang untuk mempelajari teknik pedang milik Sekte Pedang Hua." Di sana Eun Seol merasa kalau dia adalah master dari Sekte Pedang Hua. Lalu orang di sana menyuruh Eun Seol mengikutinya. Orang di sana berkata, teknik pedang sekte ini adalah yang paling lengkap di antara seni bela diri demonik, jadi tidak membutuhkan waktu yang banyak. Mereka yang masuk lebih awal sudah menyelesaikan aula pemula, dan telah berpindah ke aula tengah. Apa ada alasan, kenapa kamu datang kemari setelah setengah bulan? Eun Seol berkata, sebelumnya aku mempelajari seni bela diri di Paviliun Nangia, selama 2 minggu terakhir ini. Orang di sana bertanya, apakah kamu mempelajari seni bela diri binatang buas? Di sana Eun Seol membenarkannya. Orang di sana bergumam, aku tahu anak ini memang berbakat, tapi tidak mungkin dia telah menguasai seni bela diri binatang buas hanya dalam 2 minggu. Mungkin Sawu itu langsung melepaskannya agar tidak repot. Lalu orang itu berkata, aku Jingak, yang akan bertanggung jawab di aula pemula. Kamu bisa memanggilku ketua brigada? Apakah kamu yakin mau mempelajari teknik pedang Hua? Masih ada kesempatan pergi ke tempat latihan lain sekarang. Eun Seol berkata, terima kasih atas pertimbangannya, tapi aku ingin mempelajari teknik pedang Hua. Setelah itu, dengan tiba-tiba Jingak menghentakkan kakinya, lalu sebuah gulungan jatuh. Di sana Jingak berkata, ini adalah bentuk dasar dan prinsip praktis dari 13 bentuk Hua, pelajari dan mulai latihanmu. Di sana Eun Seol bertanya, apa yang harus aku lakukan dengan itu? Jingak berkata, jangan bilang kamu tidak bisa membaca diagram pedang. Eun Seol berkata, aku tidak bisa, sebelum datang kemari aku sama sekali tidak pernah belajar teknik pedang bahkan sekalipun. Di sana Jingak terkejut, kalau Eun Seol belum pernah belajar pedang sama sekali. Lalu Jingak bertanya, apa kamu tidak pernah latihan pedang sama sekali? Di sana Eun Seol membenarkannya. Di sana Jingak bergumam, memang sesuai dengan catatanmu itu. Bahkan dalam pertarungan aula kedua, pergerakanmu tidak terlihat seperti gaya perpedang formal. Tetapi tetap saja bahkan tidak bisa membaca manual pedang dasar itu sungguh mengejutkan. Tetapi di sisi lain, refleks dan mata yang dia tunjukkan saat menyelesaikan aula kedua, dan keputusan yang dia ambil untuk memilih goa sebagai tempat tinggalnya, dia memang sungguh mulai dari nol. Di sana Jingak berkata, meski kamu tidak bisa menafsirkannya manual itu sepenuhnya, tapi kamu tahu tentang huruf. Cobalah baca ini, bagaimana cara melepaskan ketegangan tubuh dan bergerak dengan mudah. Pertama, melepaskan ketegangan tubuh, berarti lenturkan otot-ototmu, dan bergeraklah dengan lembut saat menggunakan teknik pedang. Terutama kamu harus mengurangi ketegangan di perut dan pinggulmu. Di sana Eun Seol berkata, apakah seperti ini? Di sana Jingak langsung mengajari Eun Seol postur yang benar, lalu Eun Seol pun belajar menggerakkan tubuhnya. Di sana Jingak bergumam, kuda-kudanya benar, dia mengerti setelah aku menjelaskannya. Lalu Jingak berkata, sekarang aku akan mengajarkanmu 13 bentuk Hua sekarang. Setelah itu, Jingak mengajarkan pergerakan itu dengan pelan-pelan ke Eun Seol. Tidak lama setelah itu, Eun Seol pun berhasil menguasai pergerakan tersebut. Di sana Jingak merasa senang setelah melihat keberhasilan Eun Seol. Dia merasa kalau Eun Seol punya bakat alami. Di sana Jingak berkata, sekarang bayangkan musuh di depanmu, dan lakukan serangan 13 bentuk Hua, itu adalah ujian promosi ke aula pemula. Aku akan merasakan niat pedang dalam teknikmu. Di sana Eun Seol bergumam, kesempatan ini datang lebih cepat dari yang aku duga, aku harus menunjukkan nilaiku di sini. Setelah itu, musuh imajinasi milik Eun Seol pun muncul.
Setelah itu, di sana Eunseol langsung bergerak menyerang musuh tersebut. Di sana Eunseol menggunakan semua teknik yang telah dipelajarinya. Di sana Jingak terkejut, setelah melihat Eunseol yang sedang menggunakan teknik 13 bentuk hua. Di sana Jingak bergumam, teknik awan yang melayang seharusnya lembut dan cepat, seharusnya itu bergerak seperti awan atau menyebar seperti kabut. Tapi versi yang ditunjukkan anak ini sangat tajam dan terburu-buru. Mungkinkah dia sengaja mengubahnya? Untuk mengubah bentuk pedang yang diwariskan biasanya hanya Grandmaster yang berani. Tetapi teknik itu memiliki niat membunuh seperti mengincar seseorang yang membunuh masternya atau keluarganya. Melihat teknik Sekte Hua yang terkenal sebagai kebenaran, dalam jalan demonik menjadi seperti ini. Rahasia apa yang dia sembunyikan? Di sisi Eunseol dia bergumam, ada yang aneh, jalur pedangnya berubah karena aliran di ujung jarinya, apa ini pertarungan pedang brutal? Semakin dia menguasai teknik 13 bentuk hua, itu semakin jelas, ilmu pedang brutal itu terukir. Sejauh yang aku inginkan, aku tidak bisa menggabungkannya sepenuhnya seperti itu. Jika aku melakukannya, itu tidak akan lagi jadi 13 bentuk hua, itu akan jadi teknik yang sungguh berbeda. Aku harus memaksanya ke teknik aslinya. Di saat Eunseol mau menyerang, di sana musuh ilusi Eunseol berubah menjadi seperti orang yang telah membunuh kakeknya. Di sana Eunseol langsung menyerangnya dengan secara brutal ke arah musuh tersebut. Akan tetapi semua serangan Eunseol berhasil dengan mudah dihindari oleh musuh ilusi tersebut. Di sana Eunseol merasa kalau musuh itu lebih cepat dari siapapun yang pernah dihadapi oleh Eunseol. Setelah itu, musuh itu pun sudah bersiap mau menyerang. Tetapi serangan itu berhasil Eunseol hindari, lalu di sana Eunseol langsung menyerang balik musuh tersebut. Di saat Eunseol menyerangnya secara bertubi-tubi, akan tetapi, musuh tersebut masih bisa menghindarinya, dan musuh ilusi itu langsung membalas serangan tersebut, dan serangan itu berhasil mengenai Eunseol. Sampai tangan dari Eunseol terpotong. Di sana, Eunseol pun terkalahkan oleh ilusi tersebut. Di sana Jingak bergumam, pada akhirnya dia kalah. Lalu Jingak berkata, kamu telah lolos, apa yang kami nilai di aula pemula itu, kamu memahami ilmu pedang dan bisa menerapkan 13 bentuk hua dalam pertarungan. Kamu melakukannya dengan baik, itu tadi adalah eksekusi 13 bentuk hua yang sempurna. Di sana Eunseol bergumam, instruktur pasti sangat kesusahan mengajari orang yang tidak mengetahui apapun tentang ilmu pedang, tapi dia mengajariku dari awal dan menuntunku di setiap gerakan. Setelah itu Eunseol pun berterima kasih pada Jingak. Di sana Jingak berkata, teruslah belajar dengan giat, dan pedangmu membawa niat membunuh yang sangat kuat. Berhati-hatilah agar tidak dikonsumsi oleh niat itu. Di sana Eunseol pun berpamitan pergi. Di sana Jingak bergumam, sekarang aku mengerti, memang benar dia mengasimilasi ilmu pedang ganas itu dalam 2 minggu. Mungkin karena niat belajarnya yang sangat tinggi promosinya ke aula tengah lebih cepat dari yang dibayangkan. Awalnya aku ragu apa dia bisa mencapai aula tengah, tapi sekarang aku yakin bahkan instruktur aula menengah pasti akan tertarik padanya. Setelah itu, Eunseol memasuki aula tengah. Di sana ada instruktur Cheon Ungwang berkata pada Eunseol, aku tidak tahu siapa kamu, tapi di sini sudah penuh, jadi sebaiknya kamu pergi. Apakah Eunseol juga akan berhasil lulus di aula tengah, atau malahan dia akan kesusahan untuk mengikuti ujiannya? Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.